Artefak kuno adalah salah satu bagian penting dari sejarah manusia. Terkadang, warisan masa lalu ini sangat bertentangan dengan kemajuan zaman pada saat ini. Oleh karena itulah, penemuan artefak tersebut kerap menjadi misteri dan pertanyaan besar di kalangan para ilmuwan. Tak hanya berupa bagian atau potongan dari puing tertentu, artefak juga bisa berupa teks, peralatan, hingga bangunan di masa lampau. Dan berikut dapur pustaka telah merangkum 10 penemuan artefak dan peninggalan kuno paling misterius di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghibur. Mekanisme Antikythera, komputer kuno pertama di dunia. Mekanisme Antikythera adalah sebuah artefak kuno yang ditemukan pada tahun 1901 di sebuah kapal karam di Pulau Antikythera, Yunani. Artefak ini terdiri dari beberapa roda gigi logam yang begitu kompleks, dan diperkirakan berasal dari abad ke-100 sampai 200 sebelum Masehi. Mekanisme ini dianggap sebagai perangkat komputer mekanik pertama di dunia, dan merupakan contoh luar biasa dari kecanggihan teknologi di masa lampau. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah banyak mengumpulkan data untuk mencari informasi mengenai penemuan mekanisme Antikythera. Namun, masih banyak pertanyaan yang belum terungkap, seperti siapa yang membuat benda itu, dari mana benda itu berasal dan untuk apa benda itu dibuat. Para ilmuwan berpendapat bahwa mekanisme ini digunakan untuk menghitung posisi benda-benda langit, seperti bulan, matahari, dan planet-planet. Dengan cara ini, alat tersebut dapat digunakan untuk meramal pergerakan benda langit serta fenomena astronomi lainnya. Meski demikian, penemuan ini masih menyimpan berbagai misteri tentang bagaimana teknologi semacam itu bisa ada pada masa tersebut. Kodeks Gigas, manuskrip yang dijuluki sebagai Kitab Iblis. Kodeks Gigas yang sering disebut sebagai Devil Bible atau Kitab Iblis ini, adalah sebuah artefak kuno berupa manuskrip yang terkenal karena ukurannya yang luar biasa besar dan beberapa karangan misterius di dalamnya. Diketahui, manuskrip raksasa ini memiliki berat mencapai 74 kg, dengan lebar 1 meter dan memiliki ketebalan 22 cm. Julukan Devil Bible disematkan berdasarkan ilustrasi iblis yang tertera di dalamnya. Diketahui, manuskrip ini ditulis oleh seorang biarawan pada abad ke-13. Menurut cerita yang berkembang, biarawan ini dihukum karena melanggar aturan, dan diperintah untuk menulis sebuah karangan Alkitab dalam 1 malam, dengan bantuan iblis. Beberapa orang percaya bahwa gambaran iblis yang ada di halaman manuskrip itu menjadi sebuah pesan, bahwa manuskrip ini ditulis dengan bantuan iblis. Sebagai artefak bersejarah, Kodeks Gigas masih menimbulkan kontroversi dan berbagai teori mengenai asal-usulnya yang misterius. Baterai Baghdad, sumber listrik di masa lampau. Baterai Baghdad adalah sebuah penemuan arkeologi yang ditemukan di Baghdad pada tahun 1938. Oleh seorang arkeolog Jerman bernama Wilhelm Koenig. Artefak ini berupa sebuah guci tanah liat, yang di dalamnya berisikan sebuah batang besi dan tembaga, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 250 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Parthia. Penemuan misterius ini menarik perhatian banyak ilmuwan, karena konsepnya mirip dengan sebuah baterai modern. Beberapa ahli percaya bahwa artefak ini berfungsi sebagai sumber listrik di masa lalu. Namun hingga saat ini, masih ada perdebatan di kalangan para ilmuwan, apakah artefak tersebut benar-benar digunakan sebagai sumber listrik, ataukah hanya kebetulan memiliki sifat fisik yang mirip dengan baterai. Beberapa teori juga berpendapat bahwa artefak ini sebenarnya adalah sebuah alat untuk tujuan lain, seperti wadah untuk menyimpan gulungan manuskrip atau sebagai bagian dari praktik religius. Meski demikian, tidak ada bukti pasti untuk membuktikan bahwa masyarakat di masa itu benar-benar memahami dan menggunakan listrik sebagaimana yang kita kenal sekarang. Gulungan Laut Mati, teks kuno misterius yang berasal pada abad kedua sebelum Masehi. Gulungan Laut Mati adalah artefak misterius berupa teks yang ditemukan antara tahun 1947 hingga 1956 di gua sekitaran Laut Mati. Gulungan ini terdiri lebih dari 900 teks yang meliputi berbagai jenis naskah, termasuk salinan Alkitab, teks-teks non-kanonik, dan tulisan-tulisan agama yang mengungkapkan kehidupan dan keyakinan komunitas Yahudi pada abad kedua sebelum Masehi. Sejak penemuannya, gulungan ini menjadi bahan penelitian utama dalam bidang teologi, arkeologi,
dan studi sejarah kuno. Salah satu teori paling terkenal mengenai gulungan ini adalah bahwa teks tersebut berasal dari komunitas Yahudi kuno yang dikenal sebagai Essenes, sebuah kelompok asketis yang hidup di kawasan Qumran. Essenes adalah salah satu dari beberapa sekte dalam agama Yahudi pada zaman tersebut, dan mereka terkenal karena kehidupannya yang terisolasi dan ketat dalam menjalankan hukum agama. Meski demikian, terdapat berbagai teori yang berbeda mengenai asal-usul dan konteks terkait gulungan ini. Sebagian besar ahli setuju bahwa teks tersebut merupakan warisan berharga yang mengungkapkan keragaman, keyakinan, dan kepercayaan di kalangan orang Yahudi pada zaman itu. Namun, penemuan tersebut masih banyak diperdebatkan di kalangan banyak ilmuwan dunia. Artefak dan situs pasukan terakota, ribuan patung tentara yang misterius. Penemuan ribuan artefak pasukan terakota yang terletak di Cina ini adalah salah satu penemuan arkeologis paling misterius di dunia. Diketahui, penemuan ini adalah kuburan dari Kaisar Qin Shi Huang, yang merupakan penguasa pertama dinasti Qin pada abad ketiga sebelum Masehi. Artefak ini ditemukan pada tahun 1974, ketika beberapa petani sedang menggali dan menemukan ribuan patung tentara. Setelah penggalian lebih lanjut, lokasi ditemukannya ribuan artefak ini adalah sebuah kompleks kuburan yang sangat besar, yang menyimpan lebih dari 8.000 patung tentara, kuda, dan kereta perang. Semuanya tersusun dalam formasi yang rapih dan sangat kompleks. Penemuan ini menjadi semakin misterius ketika disinyalir memiliki beragam kutukan. Legenda menyebutkan bahwa makam Qin Shi Huang diduga dipenuhi jebakan dan senjata mematikan, seperti perangkap busur panah hingga merkuri beracun. Legenda tersebut diperkuat oleh para petani yang mengalami sakit parah, hingga meninggal setelah menemukan makam tersebut. Manuskrip Voynich, manuskrip kuno yang sangat misterius. Manuskrip Voynich adalah sebuah buku kuno yang ditemukan pada tahun 1912 oleh seorang pedagang buku bernama Wilfrid Voynich. Buku ini berisi teks yang ditulis menggunakan bahasa yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, serta ilustrasi yang menggambarkan tanaman-tanaman yang tidak dikenal di bumi. Meskipun telah banyak upaya untuk menerjemahkan teks tersebut, belum ada yang berhasil memberikan pemahaman yang jelas tentang isinya. Salah satu teori dari penemuan buku ini adalah bahwa manuskrip ini ditulis dalam sebuah kode yang sangat kompleks. Para ahli kriptografi telah berusaha keras untuk memecahkan tulisan ini, dengan menggunakan metode yang sama seperti yang digunakan untuk memecahkan kode lainnya dalam sejarah teks kuno. Ada juga teori yang mengatakan bahwa manuskrip ini adalah teks tentang obat-obatan, ramuan, atau alkimia yang ditulis dalam simbol atau kode yang tidak dikenali. Sebagian peneliti juga berpendapat bahwa manuskrip ini mungkin bukanlah sebuah karya ilmiah yang serius, melainkan lebih kepada karya seni fiksi yang dibuat oleh seseorang untuk mengeksplorasi simbolisme atau imajinasi tanpa tujuan praktis. Meski demikian, para ahli terus mencoba memecahkan misteri ini. Namun hingga saat ini, dan belum ada teori yang dapat secara definitif menjelaskan isi manuskrip Voynich. Piringan langit Nebra, artefak kuno yang menggambarkan antariksa. Piringan langit Nebra adalah artefak prasejarah yang ditemukan oleh seorang penyelam di Jerman pada tahun 1999. Piringan ini diperkirakan berasal dari tahun 1600 sebelum Masehi, pada periode zaman Perunggu Tengah, dan dianggap sebagai salah satu contoh artefak tertua dari representasi astronomis. Piringan ini terbuat dari perunggu yang memiliki diameter sekitar 32 cm. Di atas permukaannya, terdapat ukiran yang menggambarkan berbagai elemen langit, seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari. Piringan ini digunakan untuk melacak waktu berdasarkan pergerakan rasi bintang, serta untuk menentukan waktu yang berkaitan dengan musim untuk menentukan tanggal panen. Setelah penemuan tersebut, artefak ini mengundang perhatian besar dari arkeolog dan ilmuwan di seluruh dunia. Para peneliti mengatakan, piringan ini disebut sebagai salah satu penemuan arkeologi paling misterius dan mengesankan, karena mengungkapkan pengetahuan astronomi yang lebih maju pada zaman perunggu, daripada yang diperkirakan sebelumnya. Prasasti Rosetta, artefak yang menyimpan misteri sejarah Mesir kuno. Prasasti Rosetta adalah salah satu penemuan paling misterius dalam sejarah arkeologi dan linguistik Mesir. Ditemukan pada tahun 1799 oleh seorang tentara Prancis selama ekspedisi Napoleon.
Prasasti Rosetta adalah sebuah artefak kuno yang berisi teks dalam 3 bahasa berbeda, yaitu tulisan demotik atau tulisan Mesir umum, bahasa Yunani kuno, dan hieroglif Mesir. Hieroglif Mesir sendiri adalah sistem penulisan yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno. Prasasti ini juga dianggap sebagai kunci untuk memecahkan seluruh hieroglif Mesir yang menyimpan segudang misteri. Beberapa teori konspirasi muncul terkait dengan penemuan artefak ini. Ada yang berpendapat bahwa penemuan prasasti ini merupakan hasil upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengontrol pengetahuan atau bahkan mengubah pemahaman tentang sejarah Mesir kuno. Namun, teori-teori semacam ini umumnya tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Dan hingga saat ini, prasasti Rosetta masih terus menyimpan segudang pertanyaan dan misteri yang belum terpecahkan. Seismoskop Zhang, artefak kuno sebagai pendeteksi gempa bumi. Seismoskop Zhang adalah alat yang diciptakan oleh ilmuwan Tiongkok bernama Zhang Heng pada tahun 132 Masehi. Zhang Heng adalah seorang astronom, matematikawan, dan insinyur yang menciptakan seismoskop pertama sebagai salah satu penemuan awal untuk memonitor pergerakan tanah akibat gempa bumi. Seismoskop ini menggunakan prinsip keseimbangan dan mekanisme pasif untuk mendeteksi pergerakan bumi. Alat ini terdiri dari sebuah wadah besar dengan 8 kepala naga yang mengelilinginya, dan setiap kepala naga memegang bola logam kecil di dalamnya. Ketika terjadi gempa bumi, goncangan akan menyebabkan bola tersebut jatuh dari kepala naga ke dalam wadah di bawahnya. Setiap kepala naga memiliki arah yang berbeda, yang mengindikasikan arah lokasi datangnya gempa, dan bola yang jatuh mengindikasikan bahwa gempa telah terjadi. Meski demikian, alat ini tidak dapat mengukur kekuatan gempa secara rinci seperti seismograf modern. Penemuan artefak ini tetap dianggap sebagai salah satu penemuan yang sangat maju pada masanya. Dodecahedra, objek misterius dari masa Kekaisaran Romawi. Dodecahedra adalah artefak misterius yang ditemukan di berbagai lokasi di Eropa, terutama di wilayah bekas Kekaisaran Romawi, dan diperkirakan berasal dari abad kedua hingga ketiga Masehi. Dodecahedra adalah objek 3 dimensi yang memiliki 12 sisi berbentuk pentagon. Artefak ini terbuat dari besi seperti logam, tembaga dan perunggu. Sampai saat ini, tidak ada konsensus di kalangan arkeolog dan sejarawan mengenai fungsi pasti dari artefak ini. Berbagai teori telah dikemukakan, namun sebagian besar tetap spekulatif karena tidak ada bukti dokumentasi langsung yang menjelaskan penggunaannya. Beberapa teori menyebutkan bahwa fungsi dodecahedra adalah sebagai alat astronomi atau kalender, alat pengukur atau instrumen matematika, dan simbol atau objek keagamaan, namun semua itu masih spekulatif. Oleh karena itu, penemuan artefak ini menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah arkeologi, yang memicu banyak spekulasi dan penelitian lebih lanjut mengenai peran penting dodecahedra dalam kehidupan masyarakat Romawi kuno. Dan itulah 10 penemuan artefak dan peninggalan kuno paling misterius di dunia. Setelah menonton video barusan, semoga dapat memperkaya pemahaman kita tentang beragam peninggalan peradaban kuno di dunia. Mari kita penuhi kolom komentar dengan berdiskusi dan saling bertukar pengetahuan, pendapat, dan mohon maaf jika ada kesalahan saat menyampaikan penjelasan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.